It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan melakukan penelitian dengan tema Kearifan Lokal Masyarakat, Sunan Ampel, Harmoni Antara Budaya, Religi, dan Kehidupan Sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kami melakukan kunjungan lapangan ke kawasan wisata religi Sunan Ampel yang terletak di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Tempat ini dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Timur dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang sangat tinggi. Nah, kami memilih kawasan Sunan Ampel sebagai lokasi penelitian kami bukan hanya karena tempat ini menjadi tujuan religius saja, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat menjaga keharmonisan antara nilai-nilai budaya, religi, dan kehidupan sehari-hari mereka. Yuk, ikuti drone kami. Sunan Ampel dikenal sebagai salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa dengan penuh kebijaksanaan dan toleransi. Ajarannya tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan saling menghormati antar umat. Nilai-nilai inilah yang menjadi bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Sunan Ampel, yang masih bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara mereka menyambut peziarah, berdagang dengan jujur, hingga menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Bagaimana sejarah singkat Masjid Sunan Ampel menurut Anda? Oh iya, jadi dulu mungkin kan waktu zaman dulu Mbah Sunan Ampel kan mau beribadah, mau sholat. Nah, berhubung tempatnya tidak ada, jadi bersama Mbah Sunan Ampel sama santrinya itu mendirikan sebuah masjid atau yang dulu dikenal nama surau lah ya. Jadi masjidnya itu yang ada sekarang di belakang ini, bentuknya itu tiang-tiangnya dari kayu semua. Dari lantainya juga dari ubin, jadi masih lama bentuknya. Yang sekarang masih ada, masih dilestarikan sampai sekarang gitu. Jadi bersama santrinya, beliau berusaha untuk mendirikan masjid tempat ibadah supaya santri-santrinya itu bisa berkumpul dan mengaji tentang agama Islam. Apakah masih ada tradisi keagamaan yang diwariskan sejak zaman Sunan Ampel hingga sekarang? Ya, dari zaman beliau mengajar, dari zaman dulu, Mbah Sunan Ampel itu yang diterapkan itu yang dinamakan moh limo itu, ya kan? Moh limo itu istilahnya moh main, moh ngombe, moh madat, terus moh mencuri lah istilahnya. Moh limo itu yang dikenal sampai sekarang, diajarkan sama santri-santrinya yang ada sekarang dan diteruskan sama pihak-pihak pengurus yang ada di sini gitu. Sampai berkelanjutan sampai sekarang ini, jadi bisa bertahan gitu. Yang ajarannya yang namanya moh limo. Baik, apa sih Pak yang tradisi Anda ketahui setelah mengunjungi kawasan wisata Sunan Ampel ini? Yang saya tahu selama 1 tahun ini, setiap sini dalam 1 bulan pasti ada acara. Seperti hari Minggu Wage itu ada di Masjid Baru, itu ada zikir tidak sama sholat tasbih gitu. Kalau minggu leginya di sini rutinan pasti ada acara hataman Al-Quran untuk pengajian sampai selesai. Biasanya selesainya sampai setelah sholat asar sebelum ba'da maghrib. Setiap harinya, kawasan ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Mereka datang untuk berdoa di makam Sunan Ampel dan merasakan ketenangan spiritual di lingkungan yang penuh sejarah ini.
Kehadiran para peziarah menjadi bagian dari tradisi lokal yang memperkuat hubungan sosial masyarakat setempat, menciptakan interaksi antara budaya, agama, dan ekonomi yang saling mendukung. Apa yang menarik kakak-kakaknya ini untuk mengunjungi makam Sunan Ampel ini? Apa yang menarik kakak-kakaknya? Yang pastinya paling utama itu barokah, karena seperti yang kita ketahui saat ini tuh barokahnya ulama itu besar Dan itu nyata adanya gitu. Jadi pengen banget lah kalau bisa ada kesempatan kita pengenin ke sini. Karena barokahnya itu udah pasti ada. Field study di kawasan Sunan Ampel membuat kami menyadari bahwa beberapa nilai Pancasila benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat di sana. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari lantunan doa di setiap sudut hingga sikap saling menghormati antar peziarah, masyarakat Ampel menunjukkan bahwa spiritualitas bukan hanya ritual, tetapi identitas. Nilai ini hadir melalui toleransi, keteduhan, dan penghormatan terhadap keyakinan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Interaksi dengan para pedagang dan warga mengajarkan kami tentang empati. Mereka menyambut setiap pendatang dengan ramah, jujur, dan tanpa membeda-bedakan. Di balik keramaian, ada sikap beradab yang menjaga keharmonisan. Yang terakhir, persatuan Indonesia. Di tempat ini, berbagai latar belakang bertemu. Namun bukan perbedaan yang terlihat, melainkan kebersamaan. Masyarakat dan peziarah menyatu dalam harmoni, memperlihatkan bagaimana persatuan dijaga melalui budaya, religiusitas, dan kearifan lokal. Dari Sunan Ampel, kami belajar bahwa Pancasila bukan teori, tetapi praktik hidup. Nilai-nilai ini tumbuh dalam budaya, dalam perilaku, dan dalam cara masyarakat menjaga warisan leluhur dengan penuh kesadaran. Apa yang menarik Bapak untuk mengunjungi wisata religi Sunan Ampel ini, Pak? Ya, nomor isi tahlilan. Ini tahlilan. Ya. Oh, lalu Nomor saya tujuan aku itu mau ke Kalimantan Barat. Ya. Pak. Dan untuk perjalanan ke sini Bapak itu naik apa? Jalan kaki saka Parantites. Oh, Saka Parantites. Dari Klaten, Wonogiri, Tayangan, Ponorogo, Pacitan, arah sini. oh. Terus rencananya Bapak itu mau bermalam di sini atau gimana Pak? Bermalam di sini Sembari nunggu kapalnya. Jumat itu. Oh berarti nanti sampai Jumat di Ya, sini. ya. Terus habis itu langsung balik Kalimantan. Ya. Oh iya. Kawasan ini mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus menghapus tradisi, dan bahwa nilai-nilai luhur dapat menjadi pedoman untuk hidup berdampingan secara damai. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bahwa kawasan Sunan Ampel bukan sekedar tempat bersejarah, tetapi juga contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan masyarakat yang beriman, toleran, dan berbudaya.